kurang Berapa lebihnya ya 50 sampai 70. Oh, 50 sampai 70. 50 sampai 70. Ada yang murah lagi Ya. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Nusantara kali ini akan menyambangi rumah Bapak Jumiran yang selama ini beliau bergelut dengan bisnis perkembangan, bisnis bunga, tanaman hias, dan beliau sudah lama sekali. Dan yang paling unik adalah Pak Jumiran tidak memiliki lahan luas, akan tapi beliau bisa mengoptimalkan lahan yang ada untuk budidaya kembang, kemudian dijual secara online ataupun offline. Yang menarik adalah rumah beliau ada di pemukiman padat penduduk dan secara geografis jaraknya itu tidak jauh dari laut, sehingga iklim panas ini beliau mampu untuk mengatasi sehingga bunga-bunga yang ada subur sebagaimana bisnis-bisnis bunga yang ada di daerah ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari beliaunya bagaimana kiat-kiatnya, kemudian bagaimana beliau bisa membudidayakan bunga sehingga menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Pak Jumiran, ini terus terang saja, umat Nusantara ini penasaran ketika lewat di depan rumah jenengan melihat suasana rumah kelihatan asri, banyak bunga-bunga. Ini kita ingin tahu sebenarnya bunga ini buat sendiri untuk adem-adem atau memang panjenengan itu membudidayakan kemudian menjual atau bagaimana, Pak? Ya, terus terang dari kami berangkatnya dari penghobi simpatisan. Yang jelas pada saat itu pun juga pada saat tahun-tahun yang lalu kami memang sifatnya petani membudidayakan tanaman tersebut. Jadi berangkatnya dari koleksi sekarang menjadi kolektor. Ya. Gini Pak Jumiran, seperti itu. sejak kapan panjenengan itu mulai hobi, terus kemudian ternyata sampai sekarang koleksinya sudah banyak dan bagus? Sejak kapan? Itu yang jelas kami dari penghobi tersebut berangkat koleksi itu dari sejak tujuannya. Hanya saja mulai kolektor itu pada saat era anthurium. Anthurium ya, booming itu terdiri dari beberapa jenis, spesies jembani, glutamina dan lain-lain. Tapi sekarang pada saat boomingnya anthurium sehingga kita mengikuti alurnya, jadi mungkin kayak seperti ini kami jual seperti jenis aglonema, sansevieria, terus jembani, terus monlek, terus keladi, dan banyak-banyak bermacam-macam lainnya. Di antaranya yang ada di belakang kita, yang ada di depan kita, di halaman kami, ya seperti ini. Terus terang kami nama-nama bunga yang kita cuman karena booming waktu itu gelombang kita aglonema kemudian jatuh dan
sekarang mulai bangkit lagi, masyarakat mulai. Maka dari itu nanti kami dari Rumah Nusantara minta ada beberapa yang ditunjukkan kepada kami dan pemirsa nanti ini kalau saya melihat ini sebetulnya pekarangan juga tidak terlalu besar. Artinya lahan tidak khusus, akan tapi ini dibiarkan kita sedang ngobrol ini juga ada taman dan tidak terlalu luas. Ada berapa jenis yang panjenengan budidayakan? Ya terus terang kami membudidayakan macam-macam jenis. Di antaranya lebih dari 70 sampai 80 jenis. Karena yang untuk pemasaran kami yang jelas itu lokasi di depan rumah persis karena lokasi tersebut sangat terjangkau. Dan untuk petani kami mungkin ada yang di lantai 2, ada yang di belakang rumah. Sana juga kami lahan untuk petani. Kalau yang kami pasarkan ini yang terus terang kostumnya yang sudah kelihatan tanpa untuk layak untuk kita jual. Ini Pak Jumilar yang membuat Rumah Nusantara itu penasaran juga. Rumah panjenengan itu secara geografis itu kan tidak jauh dari laut. Artinya iklim panas. Kalau kami melihat di daerah dingin kayak Bandungan, kayak Kopeng, untuk bisnis bunga cocok karena dingin. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana panjenengan bisa mengatasi pengenalan ini? Jadi untuk membudidayakan bunga-bunga tanaman hias. Ya terus terang kami berani juga karena kami pun juga diatur dalam sistem budidaya tersebut, termasuk yang mendukung termasuk adanya media tanamnya tersebut harus berkomposisi. Komposisinya harus teratur. Satu, dalam naungan sinar matahari pun juga kami penangkalkan ada yang namanya paranet. Paranet kalau di sini mungkin idealnya harus 65% sampai 85% diatur dalam komposisi itu, baik cuacanya, mungkin cuaca yang panas harus ditanggulangi dengan adanya paranet tersebut. Ya, berkaitan dengan media tanam pun juga kami menyediakan, baik dari teman, saudara, atau mungkin tolan yang mau pengen beli media tanam pun juga kami menyediakan. Bahan iya. Ada ya? Dan pupuknya itu sudah kami sediakan dalam tidak hanya bunganya tapi juga medianya ya? Iya, medianya pun juga dengan berkomposisi yang ada di dataran rendah, dataran tinggi pun kami juga ada komposisi yang berkaitan dengan iklim. Iya, kalau mungkin di dataran rendah harus komposisinya sekian persen perbandingannya. Kalau yang tinggi itu kami menyediakan. Termasuk panjenengan juga untuk membeli dibina ya, diajari, kemudian dikasih pemahaman itu ya. Yang menjadi penasaran, panjenengan bisa menjelaskan secara gamblang, panjenengan yang kami tahu itu basicnya juga bukan dari insinyur pertanian atau apa. Dari mana panjenengan itu belajar semuanya ini? Ya itu semuanya ini karena kita juga buku pertanaman. Bukan ini memang kami basicnya itu autodidak ya? Iya, belajar sendiri. Iya, betul, belajar sendiri karena belajar pengalaman dan dimana ketika ada pameran ataupun kita selalu mengikuti. Bukan datang melihat tapi selalu mengikuti tanaman kami yang membawa dari teman-teman itu mereka jokinya. Dari kami yang punya tanaman tersebut sehingga untuk idealnya harus masuk kategori ke pameran itu kami selama buminya Anturium mungkin insya Allah di tahun 2006-2005 pada saat itu kami selalu mengikuti. Jadi di event-event di kerennya itu di Matahari atau di Jalpamol atau di Taman Kapi, Taman Nasional itu mungkin kami selalu mengikuti dengan ada seperti itu. Sambil belajar ya? Sambil kita belajar dan harus selalu jangan malas buka buku tanaman.
sekarang gini Pak Jumiran, panjenengan dalam hal ini menjual, kemudian juga memberi pembinaan bagi yang mereka upaya apa dalam sisi marketing penjualan panjenengan itu dengan cara online atau offline atau dengan offline, bagaimana panjenengan selama ini untuk market pasarnya? Ya. Untuk sementara ini terus terang kami baru kali ini yang kami hadapkan, sehingga dengan adanya itu panjenengan selalu datang ke tempat kami yang kami hadapkan seperti ini. Dan untuk yang kemarin mungkin langkah kami untuk marketingnya untuk sementara dari mulut ke mulut, ya istilah orang Jawa itu mau biasa ini pasrah, ya pasrah itu aja dengan sehingga ada pendamping untuk tulisan itu hanya sekilas kita berusaha ya jelas. Oke, para pemirsa Tumah Nusantara, ini adalah budidaya yang dilakukan oleh Pak Jumiran, sekaligus ini adalah displaynya bagi panjenengan semua yang ingin menghendaki membeli bunga-bunga koleksi dari Pak Jumiran. Nanti alamat dan nomor teleponnya bisa dilihat di display, dan terus terang ini bagian dari apa yang saya Pak Jumiran, kami membantu untuk mempromosikan, menjual, dan kita juga belajar banyak tentang bisnis budaya tanaman hias yang kali ini tampaknya mulai booming kembali. Saya kira itu, dan kita akan melihat langsung jenis tanaman yang dimiliki oleh Pak Jumiran. Jumiran, kayak seperti ini namanya bunga apa? Itu sepatu film dangkok import itu. Yang kalau yang lokal itu sebelah sana nanti sebelah sana. Lebih murah ya? Iya, kalau semacam ini satu pot ini harganya berapa? Ini sampai berkisar antara 150-an. 150.000. Iya. Terus yang itu kalau itu Snow White. Snow White. Iya, ini Snow White. Ya, namanya Snow White. Snow White. Tapi nggak ada merahnya ya Pak? Oh, enggak. Kalau sudah ada anakan satu kayak gini, ya kurang berapa? lebihnya ya sekitar 200-an ya. 200. Karena Indo ini. Indo, termasuk Indo ya, termasuk Indo itu ada ATM. Nah, kalau ini yang dulu pernah booming. Ini namanya apa? Jemani. Ini Anthurium, Jemani. Oh, jenis Anthurium. Anthurium. Kayak ini Jemani Ini mangkok. juga Jemani mangkok. Oh, yang ini dulu Pak Jumiran. Kayak gini lah, kondisi kayak gini ini. Kayak itu sekitar 100-an. 100. Ya. Nah, dulu sampai 500 lebih. Oh, dulu zaman booming ya. Booming itu ya. Ini 100. Ada untungnya itu ya, bunganya ya. Daun. Termasuk daun. Daun karena termasuk ini splitan itu dalamnya batangnya panjang. Jadi ini harus kita split nanti menjadi perawatannya kayak gitu ya. Ini kadang lain, Pak. Ini namanya jenis Anthurium ya? Anthurium juga. Anthurium. Anthurium. Kayak gini harganya berapa itu? Itu kurang lebih 300-an. 300-an. Oh, mahal ya? Mahal ya? Ya karena harus posturnya. Posturnya. Lihat posturnya, karakternya. Ini juga Anthurium, Pak. Ini mangkok tadi ya. Kalau paling mahal itu, termasuk yang paling mahal mungkin itu, Pak. Yang sudah besar itu, yang besar itu kurang lebihnya sampai 3,5 sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 juta. Yang Ada beberapa karakter. Itu kurang lebihnya 3,5 sampai 4 juta ya. Ini ya nanti biji-bijinya yang dibudidayakan. Tongkolnya itu nanti beribu-ribu, Pak. Kalau kita temai nanti berapa? Yang paling murah mana itu? Yang paling murah kurang lebihnya ya di daerah sini, Pak.
dikelompokkan Itu, sendiri ya. paling murah itu berkarakter itu karakternya seperti itu. Sekitar Sansevieria berapaan, Pak? di bawah 150 itu. Di bawah 150. Kalau ini di bawah 150 termasuk kita yang booming mungkin Oh, janda rondo bolong. bolong. Janda bolong. Ini Janda bolong berapa ini, itu Pak Jumiran? ya kurang Sudah lebihnya panjang sekian? 300 sampai 400. Oh. Ini karena kita potong-potong split-split bisa menjadi sampai Banyak, ya? 20 sampai 30. Oh, iya. Cuman kita belum sempat Ya. ya, termasuk Kalau mau itu. beli kayak ini 300 gitu ya. Iya. Tinggal bawa gitu ya. Iya. Termasuk yang itu sebelah sana itu yang namanya sirih dada. Sirih dada? Iya, sirih dada itu sebelah sana. Daunnya tebel. Iya, Pak. Yang mahal itu kurang lebih 4 sampai 500. Ada khasiatnya, Pak? Sirih ini. Tidak khasiatnya, hanya saja menyejukkan hati. Oh. Tidak jelek Termasuk seperti hias itu. juga ya tanamannya. Ya, kalau yang merah-merah ini, Pak? Ini kocin. Itu aglonema kocin. Ada. Nah, ini sudah bermutasi, sudah masuk dalam era ini sudah pokoknya sangat panjang karena sudah beberapa kali kami nyeplit. Ini diseplit, dipotong, nanti 3 minggu itu nanti muncul ngedom lagi. Termasuk di sini. Berapa ini? Segini kurang lebih 250. Iya, Pak pemirsa, ini sekaligus ya, dikasih gambaran harga-harganya mulai dari yang mahal sampai yang murah. Dan monggo satu lagi, Pak Jumiran, umpama ada pemirsa rumah Nusantara ini mau belajar membudidayakan bunga, apakah bisa untuk belajar di sini, Pak Jumiran? Ya, insya Allah tetap kami memfasilitasi bila mana dari peminat, simpatisan yang dari pemula atau bagaimana nanti kami ngasih pembelajaran juga. Yang kasih ilmunya lah. Yang jelas kita di Kawero yang dari kami menyediakan seperti itu untuk sharing ya, untuk sharing ilmu itu udah masalah. Bagi kami seperti itu. Ini diberi kesempatan, monggo yang berminat pemirsa rumah Nusantara untuk belajar banyak untuk budidaya tanaman hias dengan Pak. Ini adalah salah satu lahan yang dimanfaatkan Pak Jumiran, tidak menyatu dengan rumahnya di seberang jalan. Beliaunya memanfaatkan halaman rumah saudara untuk buat display juga. Display, dan yang utama kalau jenis-jenis di ini ya bunga-bunga yang murah-murah ya, Termasuk terjangkau ya, yang termasuk terjangkau. kayak ini kurang berapa lebihnya ya 50 sampai 70. Oh, 50 sampai 70. 50 sampai 70. Ada yang murah lagi ya? Ini yang murah ya kayak ini 50 sampai 60. 60 sampai 60. Ya. Terus ini itu dan ini namanya tanaman ekor dada. Ini monstera. Namanya monstera. Monstera kalau sudah besar itu mungkin terlalu mahal ya karena nanti tanaman daun tersebut itu bisa bulan-bulan. Bisa beda. Ini belum beda. Betul. Ini masih ya kayak ini. Tapi kayak seperti Ini ini. pemirsa beda. Nanti seperti itu. Karena ini dari spray. Kalau yang ada ini kira-kira harganya berapa? Ya berkisar antara 100-an. 100-an. Ini 100-an. Para pemirsa, ini dikelompokkan oleh Pak Jumiran, kelompok bunga-bunga yang mahal dan kelompok bunga yang harganya terjangkau. Jadi pembeli lebih enak nanti milih yang mana dan puas dengan apa yang dilihat sehingga tinggal pilih mahal atau murah. Terima kasih Pak Jumiran atas penjelasannya dan semoga apa yang Pak Jumiran jabarkan tadi menjadi ilmu bagi masyarakat Nusantara. Ya, rumah Nusantara memberi informasi kepada para pemirsa
siapapun bersama Nusantara yang ingin belajar tentang budaya tanaman hias dan ingin bergelut di bisnis tentang bunga hias bisa langsung datang ke tempatnya Pak Jumilan. Terima kasih Pak Jumilan atas informasi dan ilmu. Ya, terima kasih. Harapan kami juga bisnis kami juga bisa berjalan. Amin, amin. Ya, semoga berkah semuanya dan selalu. Dan kami doakan juga bagi umat Nusantara mudah-mudahan langgeng dan mudah-mudahan semua berkah selalu. Amin. Amin. Dari kami mohon maaf kiranya mungkin ada kurang begitu memuaskan, dari kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nusantara informatif, inspiratif.